Selamat malam Ibu Kristiawati. Malam Kak Sam, selamat malam semua. Nyanyi gembira supaya isi dunia mendengarkannya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan jam saya benar dan kita semua sepakat bahwa ini sudah jam 7, betul ya Bapak Ibu? Benar ya? Oke, kalau sudah jam 7 berarti tandanya kita sudah waktunya mulai acara mabar kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mengawali acara mabar ini kita akan menyanyikan satu lagu dulu di awal yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 426. Apa itu? Oh ya, kita harus membawa berita. Ya, Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rohani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rohani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Sebab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rohani dan cemerlang. Ya, demikian pujian pembuka kita yang diambil dari Kidung Jemaat 426. Bapak Ibu, kita akan masuk sebelum kita membahas bersama materi kita pada kesempatan mabar kali ini. Kita berdoa. Saya minta tolong mungkin yang di ruangan sebelah, Bu Korin deh, boleh pimpin doa buka. Silakan Bu Korin. Jangan lupa mic-nya dinyalain dulu, Bu. Oke. Ya, sudah masuk, Bu. Suaranya masuk. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kami waktu, kesempatan untuk berkumpul di dalam satu wadah online ya Tuhan Yesus, di mana GKI Cicurug mengadakan pertemuan keterampilan dari Komisi Dewasa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau masih menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Dan Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam keterampilan ini untuk kami mengetahui bagaimana untuk mengetahui medsos ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, ampunilah segala dosa kami, layak kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Korin. Baik Bapak Ibu, kita hari ini tema kita punya kegiatan mabar atau mari belajar bersama Komisi Dewasa adalah tentang mengikuti media sosial GKI Cicurug. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu Bapak Ibu,
Ada yang tahu media sosial itu apa sih Bapak Ibu? Coba. Coba media sosial dari namanya aja. Apa kira-kira Bapak Ibu media sosial? Ayo, yang coba jawab, tenang aja Bapak Ibu, tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban yang ini nggak ada hukumannya. Jaringan sosial. Gimana Bu? Bu Arti? Jejaring sosial. Jaring sosial. Oke. Oh ya Pak. Silakan Facebook, Cimel. IG. Ya, terima kasih Bu Arti. Facebook Itu IG, kan itu YouTube. YouTube. YouTube, Ya, Cimel gimana ya. Cimel dulu? Cimel, silakan Cimel. Sarana berkomunikasi yang canggih, Pak. Sarana berkomunikasi yang canggih. Tadi jejaring sosial, Bu Arti, Cimel, sarana komunikasi yang canggih. Makasih Cimel. Ada lagi yang lain? Ya. Apa sih media sosial? Ya dok. Media itu Koiman. kan alat, Hah? alat untuk kita bersosialisasi dunia zaman sekarang. Oh, alat untuk kita bersosialisasi gitu. Ya, Koiman ya, Komunikasi betul ya? dan sebagainya. Berkomunikasi dan sebagainya. Ya, makasih Koiman. Ya, intinya Bapak Ibu media sosial itu dari katanya aja namanya udah media ya, sebuah alat. Pastinya itu adalah sebuah alat, sebuah media untuk kita bersosial. Bisa banyak bentuknya, komunikasi, lalu juga ada apa namanya? Kita edukasi di sana karena yang namanya media gitu ya, sosial, kebutuhan-kebutuhan sosial ada media. Ya, komunikasi, edukasi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Makanya disebut media sosial. Kenapa? Karena yang melihat di sana itu orang banyak, sosial, orang bisa lihat, gitu ya. Karena banyak, jadi orang bisa lihat. Contohnya sederhana saja. Ketika tsunami Aceh itu tahun 2006, kalau saya nggak salah ingat. Betul ya Bapak Ibu, tsunami Aceh 2006 ya? Betul. 2004, Pak. 2004. 2004, 2006. Tanggal 26 Desember 2004. Oh, Itu kan 2006. Ya, Pak. 2006 apa 2004? Coba ayo kita cari dulu. 2004, 26 Desember. Oh iya betul. 2004 Bapak Ibu 26 Desember. Terima kasih Bu Marcel. Nah, itu kalau kita lihat di tahun 2004 memang belum ada, Facebook masih dalam tahap uji coba, YouTube belum berkembang sekarang, Instagram borok gitu ya tahun 2004. HP juga ya kayaknya masih handphone kita itu di dalam pandangan kita yang namanya handphone penggunaannya hanya sebatas internet, sebatas SMS, telepon, lalu mainan. Kalau anak-anak ya sukanya mainan itu yang ular makan dia makin panjang. Warna juga kurang lebih ya hijau dengan putih, hitam gitu ya, hijau layar hitam atau sudah masuk handphone yang sudah mulai berwarna. Tetapi Bapak Ibu pada saat itu internet sudah ada. Tahun 2004 kalau Telkom itu kita ingat tiap Sabtu Minggu ada tarif khusus, tarif murah namanya Telkomnet Instan. Tahun-tahun segitu sudah mulai berkembang. Nah, orang bisa mengetahui ya, orang bisa tahu ada tsunami di Aceh dan itu viral. Kenapa? Karena ada sebuah rekaman amatir. Waktu itu masih pakai handycam rata-rata. Ya, sebuah rekaman amatir yang apa? Yang tersebar di jejaring sosial, di share kemana-mana, di internet yang waktu itu terbatas. Semua orang jadi tahu bahwa dia ada tsunami. Gitu. Padahal sebelum masa itu, ya kalau kita mau tahu tentang suatu berita, kita harus nunggu koran, ya, nunggu koran dan nunggu info. Pokoknya media cetak. Waktu itu media cetak masih mendominasi. Media digital belum terlalu ini. Tetapi Bapak Ibu, dengan kekuatan media sosial dari tahun 2004, kita sudah lihat cikal bakalnya bahwa media sosial itu akan menjadi sesuatu yang besar bertahun-tahun kemudian. Dampaknya kita rasakan sekarang. Sekarang, apalagi pandemi gitu ya. Segala sesuatu, kalau kita tulis di media sosial, pasti jadi viral. Sampai akhirnya pemerintah memutuskan sebuah undang-undang ITE, di mana di situ diatur bagaimana masyarakat harus bermedia sosial, mana yang termasuk ejekan, mana yang termasuk pelanggaran, mana yang tidak, dan sebagainya. Itu sekilas tentang media sosial, bahwa
media ini menjadi sebuah alat, sebuah corong di mana orang bisa mengetahui banyak hal, di mana kita berada, apa yang kita pikirkan. Ya, media sosial paling awal dan paling sederhana dulu namanya Friendster, cukup kita berteman, tahu bikin buletin, kita lagi berpikir apa orang bisa tahu di situ. Facebook kemudian menyusul dengan pertanyaan apa yang ada di pikiran Anda kalau mau bikin status, what's on your mind gitu ya. Dari situ berkembang sampai sekarang begitu banyak model media sosial. Gereja pun juga menjawab tantangan itu dengan apa? Hadir di dunia media sosial. Salah satunya GKI Cicurug yang memang hadir di media sosial. Sekarang pertanyaan saya, coba Bapak Ibu, media sosial GKI Cicurug apa saja? Ada 3. IG, Instagram. Facebook. Apa lagi Bu Ati? TikTok. Hah? TikTok? Ada nggak? Masa TikTok udah ada, Facebook belum benar, IG udah ada, YouTube. YouTube, ya, 3 ya. IG, TikTok kita belum ada YouTube. Bapak Ibu. IG. Ya, Instagram, Facebook, dan YouTube ya. Kalau TikTok kita belum nyampe. Kita belum nyampe ke dunia TikTok ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian dari kita punya TikTok atau anak cucu kita main di TikTok, tapi gereja belum masuk ke ranah sana. Ada beberapa gereja saya tahu ada di sana, tetapi kita di GKI Cicurug belum nyampe ke sana karena memang resource atau sumber dayanya kita fokus di 3 ini gitu ya, Instagram, Facebook, dan YouTube. 3 aja Bapak Ibu, itu belum tentu semua jemaat tahu. Facebook mungkin semua orang tahu gitu ya. Facebook orang tahu. Karena itu yang lebih dulu kita sering pakai buat nayangin ibadah. Dari setelah gereja sudah selesai renovasi, itu ditayangin di Facebook sampai ke awal pandemi ya, awal-awal pandemi. Namun dalam perkembangannya kita pindah ke YouTube. YouTube-nya sebenarnya sudah ada. Cuma pada waktu itu belum terlalu digarap. Karena apa? Karena banyak anggota jemaat kita yang lebih banyak itu pakainya Facebook, Bapak Ibu. Kalau dilihat ya, ini saya bukain Facebooknya GKI Cicurug. Ya. Facebook GKI Cicurug itu banyak loh yang like, udah cukup banyak, lebih banyak daripada followernya YouTube kita. Ya. Kurang lebih, waduh, melihatnya di mana ya? Oh, di sini, page likes. Saya juga kurang tahu nih. Oh, gini. Oke. Ya, jadi page like kita kurang lebih di sini sudah ada sekitar 827 ya. Coba saya tayangkan, mudah-mudahan bisa nongol. Ya, di Facebook kita punya orang yang pencet like, ngikutin posting kita di Facebook itu totalnya ada 827, begitu ya. Nah, di YouTube Bapak Ibu, YouTube kita walaupun kita sudah sudah bermigrasi ke sana, tetapi yang subscribe di kita itu masih lebih dikit. Masih baru 348 ya. Masih kecil banget. Kalau tadi di Facebook kita lihat itu ada 800, lalu di YouTube ini kecil banget, 348 subscribernya gitu ya. Nah, gimana dengan Instagram? Instagram kita sedikit lebih banyak ya. Instagram kita itu ada pengikutnya atau followernya ini sudah 936. Pasang anggota jemaat GKI Cicurug ada berapa total? Total itu kurang lebih sekitar 800 sampai 900 orang. Nah, berarti kenapa masih kecil? Salah satu faktornya adalah Bapak Ibu, kadang kita tidak mengerti caranya untuk memfollow atau misalkan kita mau subscribe ke YouTube gitu ya. Kita bisa nonton ibadah lewat link itu diklik gitu ya. Tapi masalahnya adalah kita nggak nge-subscribe ngikutin dan mempermudah kita kalau dapat ada tayangan baru atau informasi baru. Sebagian dari kita mungkin sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Namun sebagian dari kita mungkin belum. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya mau menjelaskan yang pertama
bermula dari YouTube dulu. Bagaimana caranya kita mencari channel GKI Cicurug, ya, channel GKI Cicurug, dan juga bagaimana caranya kita subscribe ke channel GKI Cicurug, ya. Nah, ini caranya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Sebentar. Nah, ini saya menerangkan dengan komputer. Ya. Kalau di HP Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa buka aplikasi YouTube, ya. Bisa buka aplikasi YouTube. Saya menerangkan dari HP, tapi fiturnya kurang lebih sama. Ini pakai apa namanya? Ini YouTube saya pribadi gitu ya. Tapi GKI Cicurug juga ada komisi anaknya juga. Nah, pertama Bapak Ibu, kita kalau misalkan cari gitu ya, kalau di apa namanya? Di HP itu dia gambarnya, nah, Bapak Ibu bisa pencet gambar yang seperti ini. Gambar kaca pembesar di aplikasi YouTube Bapak Ibu semua di HP-nya ya. Nanti bisa dilihat ya. Dan tayangan ini juga diputar kembali. Di kaca pembesar seperti ini Bapak Ibu pencet. Yang pertama, setelah dipencet kalau di HP kita ketik GKI Cicurug ya. Nah, setelah kita pencet kalau di HP Bapak Ibu bisa di enter langsung ya. Kita pencet enter. Nah, keluarlah si channel GKI Cicurug ini ya. Setelah Bapak Ibu keluar channel GKI Cicurug, dipencet yang ini. Kalau ini kan videonya. Kita pencet yang ini, yang GKI Cicurug. Dipencet. Setelah dipencet, kita sudah lihat gitu ya. Mulai dia videonya. Nah, kita pencet supaya kita bisa subscribe, Bapak Ibu. Kita pencet tulisan yang di sini. Kalau yang di bahasa Indonesia, YouTube-nya bahasa Indonesia, biasanya ada tulisannya berlangganan. Ya, tulisan pokoknya berlangganan atau subscribe. Ya, bisa lihat di situ. Dipencet yang subscribe, udah nih. Nah, kalau kita pencet yang subscribe, Bapak Ibu, nanti keluarnya loncengnya baru begini. Masih lonceng yang belum ada hitamnya. Ya. Nah, gimana caranya supaya loncengnya bisa keluar yang hitam dan semua notifikasi video masuk ke kita? Caranya Bapak Ibu dipencet loncengnya. Nah, dipencet loncengnya, nanti kita pencet yang all atau semua, gitu ya. Ya, dipencet yang semua, yang all, ya. Dipencet yang all. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini, Bapak Ibu, ya. Gitu. Jadi kembali lagi caranya Bapak Ibu, kita lihat ini saya unsubscribe dulu ya. Nah, ini subscribe. Kita kembali lagi dari awal. Kita ke awal, ini YouTube saya. Kita kembali ke awal, ini dihapus. Nah, ini daftar pencarian saya gitu ya. Ini kita di daftar pencarian, kita pencet yang tanda apa namanya, tanda kaca pembesar ini di HP-nya, nanti kita ketik yang GKI Cicurug ya. Nah, sudah dipencet, kita pencet enter. Nanti dia akan keluar di sini. Nah, terus kita pencet yang ini. Kalau yang bawah video, kita pencet yang ini. Ya. Setelah pencet yang ini, kita pencet yang subscribe, pencet yang merah. Setelah pencet yang merah, Bapak Ibu, dipencet yang loncengnya di sebelahnya. Nanti kita pencet ke semua atau ALL. Kalau HP-nya YouTube-nya bahasa Inggris ya AL tulisannya. Kalau apa namanya YouTube bahasa Indonesia tulisannya semua. Nah, ketika sudah seperti ini Bapak Ibu, mau video yang masuk di sini, lalu juga kita mau ibadah yang ditayangkan, semua nanti muncul di HP-nya. Ping kalau sudah mulai, ya. Kalau udah mau mulai nanti dia muncul di HP-nya. Muncul sebuah pemberitahuan, notifikasi bahwa udah mau mulai nih ibadah. Atau tiap Selasa dan Jumat udah mau mulai. Dia punya video yang ayo setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 apa biasanya adanya? Namanya apa Bapak Ibu? Sate malam. Salam. Salam. Ya. Berarti kelebihan T-nya. Salam. Nggak ada satenya. Saya nggak dagang sate. Kalau sate itu di sekolah minggu dagangnya. Nah, Betul. itu
salam ya. Terus juga kalau hari Rabu ada PRT atau ada Lansia. lansia. Lalu ada satu lagi namanya itu Sersan. Sersan. Betul Ibu-ibu ya, Sersan ya. Sersan itu videonya kalau sudah mau mulai video ulangnya tayangannya nongol di situ ya. Jadi notifikasinya dinyalakan ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi juga Bapak Ibu, kalau kita bicara Cicurug, selain channelnya GKI Cicurug juga ada. Nah, ini yang jualan sate ya. Channelnya namanya Komisi Anak GKI Cicurug. Nah, Bapak Ibu bisa carinya gampang dari tempat yang sama, pencet lagi. Yang ininya nih, di kaca pembesar. Ya. Kaca pembesarnya dipencet lagi. Kalau di HP begitu pakai kaca pembesar. Kalau di komputer ya langsung diketik di sini. Kita ketik setelah pencet kaca pembesar. Komisi Anak GKI Cicurug. Jangan yang lain gitu ya. Komisi Anak GKI Cicurug yang atas aja gitu ya. Jangan yang bawah-bawah itu saya nggak tahu itu apa itu ya. Komisi Anak GKI Cicurug. Setelah diketik pencet enter. Nah, setelah pencet, nanti dia nongol ya. Saya unsubscribe dulu untuk kepentingan ini. Nah, setelah nongol Bapak Ibu, nah ini yang jualan sate nih tiap pagi ya. Nah, ini di sini kita pencet Komisi Anak GKI Cicurug ya. Setelah kita selesai pencet, aduh videonya langsung nongol. Setelah kita selesai pencet, kalau mau subscribe Bapak Ibu pencet lagi subscribe ya. Yang merah sama seperti tadi. Subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Dipencet loncengnya, dipindah ke yang supaya loncengnya jadi warna hitam. Supaya apa? Nanti kalau ada saat teduh tiap pagi, lalu juga ada tayangan sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu penasaran dengan ini anak saya atau cucu saya belajar apa hari ini, firman Tuhannya bisa ditonton di YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Atau kayak ini nih, videonya yang lagi mau muter, cuma saya pause gitu ya. Ini video sosialisasi sekolah minggu onsite untuk kelas Musa dan Yeskiel. Nah, itu bisa ditonton juga di situ Bapak Ibu. Ini ada beberapa, contohnya nih ada video saat teduh gitu ya. Banyak terus video kenaikan kelas ya. Anak saya atau cucu saya kelas berapa bisa dicek di sini ya. Terus juga ini video ngajarnya. Lalu ini yang jualan sate tadi. Nah, kalau tadi kita di GKI Cicurug, itu kita bisa ngecek videonya apa aja di sana. Videonya yang pertama, kita bisa lihat di bawah ini ada playlistnya. Yang pertama adalah apa? Ini tentang rangkaian doa jelang Pentakosta gitu ya. Lalu juga ada Mabar KD di sini ya. Ini ada playlistnya beberapa Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat di sini contoh-contohnya. Kalau Bapak Ibu mau ngecek, saya pengen nonton salam yang bulan kemarin, tinggal dipencet yang salam. Kalau mau nonton mabar, saya lupa cara masak, pengen lihat lagi cara masak sarang semut. Nah, di sini ada nih. Pengen lihat lagi, saya penasaran yang waktu rangkaian doa, katanya penatua banyak khotbah. Nah, di sini lihatnya ya. Mau jadi pemuda, nonton Persekutuan Pemuda, di sini ada. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu yang YouTube, Bapak Ibu. Sampai sini dulu terkait YouTube. Ada pertanyaan dulu nggak, Bapak Ibu? Yang YouTube dulu, ya. Ada yang mau nanya nggak, Bapak Ibu? Uti udah ngerti tuh Uti tuh. Wah, puji Tuhan. Keren Uti. Gimana Bapak Ibu, aman? Uti sudah senyum-senyum berarti sudah ngerti. Siap Pak Puji. Ini harapannya. Rajin buka YouTube. Uti rajin buka YouTube masakan. Puji Tuhan atuh Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini YouTube GKI Cicurug naik ya. Jangan 349 lagi, dikit banget ya. Mudah-mudahan bisa 1000 gitu followernya. Nah, kalau sudah 1000 Bapak Ibu, itu YouTube bisa kayak Facebook.
gitu ya. Nanti bisa diposting misalkan kegiatan hari ini kita ada mabar, tayangan ulangnya jam sekian, itu bisa di situ semua. Karena apa? Kalau sudah sampai 1.000 subscribernya atau 1.000 lebih, GKI Cicurug itu bisa punya fitur namanya fitur komunitas di YouTube itu. Jadi kayak Facebook. Ya, postingan di situ ada gitu ya. Mau kalau contohnya nih, contohnya kita buka di YouTube-nya, coba Bogor Pengadilan deh. GKI Pengadilan Bogor. Dia ada nggak? Dia dikit masih 424 deh, masih dikit. Belum bisa. Oke, kalau yang sudah bisa itu YouTube-nya Ignite ya. Ignite GKI yang biasanya buat remaja gitu ya. Yang buat ibadah remaja. Nah, ini nih, ada nih fitur komentar, saya tayangin. Nah, fitur komunitas gitu ya. Kita bisa tahu karena ada fitur komunitas itu, oh ternyata kemarin itu Ignite terakhir menayangkan ibadah online untuk remaja nih itu. Nah, kalau ada fitur komunitasnya karena dia sudah bahkan Ignite itu 151.000 subscribernya ya. 151K. Kalau ada K berarti udah di atas 1.000 gitu ya. Kalau kita kan tadi masih ya 400 340 ya, belum ada K-nya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke 340K ya. Nah, kalau sudah di atas 1K, di atas 1.000, maka ini ada fitur community namanya atau fitur komunitas. Ya, di sini bisa ada nih, kita bisa kayak Facebook jadinya. Bisa posting gambar gitu, terus ada informasi-informasi. Nanti Bapak Ibu ketika subscribe itu ntar ada informasinya jadinya tuh. Nah, kembali kita ibadah minggu, lalu juga informasi-informasi masuk ke sini nih, hari lahir Pancasila dan seterusnya. Kalau subscribernya sudah di atas 1.000. Nah, GKI Cicurug baru 348. Mudah-mudahan habis ini kita bisa langsung 1.000 subscribernya Bapak Ibu. 1.000 dan nggak kurang-kurang, malah nambah terus. Jadi bisa nyala fitur community-nya gitu ya. Kita bisa bisa di situ ada sesi chatnya, ada sesi pokoknya bisa banyak jadinya untuk membagi video media sosial. Itu untuk YouTube Bapak Ibu ya. Nah, tadi karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kita mau lanjut sekarang yang kedua terbesar, yang juga cukup banyak dipakainya, yaitu Facebook GKI Cicurug ya, Facebooknya kita. Nah, ini Facebook saya, sebentar. Gimana caranya supaya saya bisa balik ke Facebook GKI Cicurug? Oh ini ya. Oke, ya kita sekarang ke Facebooknya GKI Cicurug Bapak Ibu. Nah, sebentar. Oke, iya. Nah, ini Facebooknya GKI Cicurug Bapak Ibu. Nah, Facebook GKI Cicurug itu seperti ini, bukan yang lain ya. Tidak ada lagi yang lain. Facebook GKI Cicurug seperti ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ketemu Facebook GKI Cicurug? Nah, Bapak Ibu, yang pertama pasti kalau bicara Facebook, Bapak Ibu harus bikin Facebook dulu ya. Bikin Facebook gimana Pak Sam caranya? Oh, tenang, bisa saya jelaskan sedikit di sini. Ini saya keluarkan dulu dari Facebook saya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau mau bikin Facebook ya, Bapak Ibu yang pertama kalau dari HP download aplikasi Facebook di Play Store gitu ya. Nanti bisa download aplikasi Facebook. Nah, setelah buka aplikasi Facebook, nanti bikin yang daftar baru atau kalau misalnya HP-nya ternyata settingannya bahasa Inggris. Nah, create new account gitu ya, yang ini, yang hijau ya, dipencet account ya. Nah, nanti dia keluar seperti ini, sign up atau daftar nanti tulisannya ya. Nanti Bapak Ibu bikin. Di sini ada namanya, ada alamat email atau nomor HP. Sekarang Facebook udah bisa nomor HP, passwordnya, lalu tanggal lahir Bapak Ibu. Jangan salah ya, kalau Bapak Ibu banyak yang Facebooknya anggota kita banyak ya anggota dan anggota kita maupun simpatisan itu setting tanggalnya salah. Jadi menimbulkan bingung kita. Loh, kok di Facebook dia ulang tahun ternyata belum harusnya gitu ya. Nah,
Nah, ini apa namanya? Kita setting dulu tanggal lahirnya. Misalkan kayak saya, namanya siapa? Namanya Samuel gitu ya. Ya udah, nama saya kan cuma Samuel. Ya udah, saya Samuel aja. Misalnya di belakang ini nama belakang harus ada gitu ya. Karena saya nggak ada nama belakang, ya saya ulang lagi aja. Samuel. Atau misalkan saya mau bikin lagi Samuel Inti, kenapa, Bu? inti Pak. Oh, Samuel 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 binti Binti. Brojonegoro. Waduh, bingung atuh. Ya udah gini aja deh. Kita ulang lagi aja Bapak Ibu namanya. Samuel ya, seperti nama saya. Samuel nanti Samuel. Ya nggak apa-apa, nongolnya nanti kayak Facebook saya Bapak Ibu Samuel. Atau misalkan bingung deh namanya gini. Samuel Cicurug. Oke, boleh. Nah, misalnya Samuel Cicurug. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu memang pas awal-awal Facebook bikin, sekarang dulu memang harus pakai alamat email. Sekarang kita bisa nomor HP. Misalkan nomor HP-nya udah 08, ini bukan nomor HP saya, ini nggak salah aja ya. 08 13 87 912 52. Misalkan, ini nomor HP saya udah hilang, udah lama banget. Ya, saya masukin nomor HP-nya ini. Nah, kita bikin password-nya di sini. Password-nya apa? Misalnya saya doyan, nah, bikin aja nih password-nya misalnya gini. Saya doyan detop gitu ya. Nah, jadilah password-nya. Nanti masukin tanggal lahirnya. Kapan tanggal lahirnya Bapak Ibu gitu ya. Jangan salah-salah. Passwordnya itu Asam. Ya Pak. Passwordnya itu berapa digital tuh? Kalau password ini apa namanya digitnya terserah, tapi lebih lebih banyak lebih aman gitu ya. Minimal 6 nih tulisan kombinasi minimal 6. Ada tulisan, ada apa namanya tanda baca gitu ya. Misalnya saya 6 ada angka, ada tulisan, ada tanda seru. Misalnya saya doyan, O-nya pakai 0, Y-A-N, detop, tanda seru. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi deh passwordnya. Nah, nanti tinggal dimasukin ini tanggal lahirnya kapan, lalu ini jenis kelaminnya perempuan, laki-laki atau custom gitu ya. Nanti tinggal dipencet dan sign up. Jadi daftar. Nah, ini karena saya sudah punya Facebook, saya masuk saja dengan akun saya gitu ya. Password saya apa ya? Sebentar ya Bapak Ibu, saya masukin dulu Facebook saya. Oke, udah ada ding. Ya jadi login. Oke. Yes, continue. No. Passwordnya udah ganti ya? Salah. Aduh, jadi lupa passwordnya. Bentar Bapak Ibu. Passwordnya udah ganti ya? Tadi kan yang ganti. Lupa password saya udah ganti. Oh, udah bisa. Oke. Maaf Bapak Ibu, kerja Saya doyan detop, benar. teknis ya, ini di luar skrip, di luar skenario. Oke, sekarang saya sudah masuk lagi. Maaf Bapak Ibu, biasa kalau akunnya banyak gini, passwordnya yang mana saya lupa. Oke. Saya tidak suka sayur. Enggak gitu juga sih, Ci. Nah, ya nah ini halaman Facebook, nanti kurang lebih seperti ini. Kalau di handphone ya kurang lebih juga sama ya Bapak Ibu. Di sini ada apa namanya untuk home. Ini juga Facebook kalau kita mau nonton. Sekarang Facebook sudah ada yang namanya story. Kita bisa klik di sini ya. Ada yang kayaknya baru lahiran ya. Tuh kita bisa lihat ada story. Nah nanti Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke Facebook, karena ini saya kebetulan jadi adminnya Facebook GKI Cicurug juga, jadi saya bisa klik di sini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pengen cari Facebooknya GKI Cicurug, pencet yang di sini nih, di atas. Biasanya ada lagi. Kalau di YouTube tadi kodenya kaca pembesar, di Facebook juga ada. Tampilan kaca pembesar di situ ya. Di HP Bapak Ibu, kaca pembesarnya di atas pojok kanan sebelahnya tanda petir ya. Ada kaca pembesar juga kalau di aplikasi Facebook Bapak Ibu ya, di HP juga sama,
baik di laptop juga sama. Pencet kaca pembesarnya Bapak Ibu, ya. Nah, tinggal kita ketik di sini. GKI Cicurug, jangan yang lain. Salah. Nah, GKI Cicurug, ya. Oh, ini ada banyak nih hasil pencarian. Ya, ada GKI Cicurug Gangkongsi, GKI Cicurug Sukabumi, GKI Jabar Cicurug. Ini banyak nih. Nah, setelah dipencet, setelah diketik Bapak Ibu, kita lihat, oh yang ini, yang benar nih. GKI Cicurug yang seperti ini tulisannya, yang ada organisasi keagamaan atau religious organization. Nah, ini kita pencet. Di HP dipencet. Nanti akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Di HP juga sama. Keluar seperti ini, bahkan langsung. Nah, nanti Bapak Ibu gimana cara nge-like-nya? Nah, caranya adalah Nah, caranya adalah Bapak Ibu, ini ada pencetnya. Karena saya admin, jadi saya nggak bisa unlike gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pencet ini. Ada pencetannya sukai, ya. Pencet yang sukai. Kita pencet. Mudah-mudahan saya ada caranya nih. Bentar. Ada action. Ya. Oh, gitu. Nah. Interact as Samuel. Nah, nanti tampilannya kayak gini Bapak Ibu. Setelah kita like ininya nih ya, kita like. Nah nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat nih postingannya ya. Ada apa? Ada yang ulang tahun di sini, data ulang tahun nih, kita lihat ya. Ini yang follow kita juga banyak nih, 1.300 lebih lah, puji Tuhan. Ya. Terus ada yang apa namanya? Nah, ini nih informasi tentang kita, cukup update Facebook kita. Lalu tentang, nah ini pendaftaran kelas katekisasi juga ada di sini. Nah, banyak lah. Terus video salam juga masuk gitu ya. Nah, ini sudah ada nih. Ada yang ada namanya Ibu Korince, sudah nge-like kita punya halaman ya. Sudah berhasil. Terima kasih Ibu Korin ya. Nah, nanti ini banyak nih. Ada informasi-informasi di Facebook, cukup banyak informasi kita ya. Termasuk untuk update rekening kita yang baru ya. Nanti bisa diklik. Aduh, saya mau masukin persembahan cuman ibadahnya di rumah. Nah, bisa diklik ya. Rekening kita sudah baru Bapak Ibu, sudah atas nama GKI Cicurug. Setelah kita berproses cukup panjang gitu ya, puji Tuhan, kita punya rekening dengan atas nama GKI Cicurug. Nah, oh, sudah ada. Sudah ada Bu ya. Ini infonya kalau nggak salah kemarin sudah naik di medsos ya. Kemarin. Nah, ini, nah nomornya berapa sih? Oh, ini, oh ya, yang ini 129 102 7917 atas nama GKI Cicurug. Ini untuk yang persembahan. Saya pengen transfer buat cicilan, ya, cicilan gedung atau kelengkapan gedung. Nah, ini rekeningnya. Yang 129 102 7909 atas nama GKI Cicurug. Bedanya dikit banget Bapak Ibu. 129 di sini 129 102 7917, kalau yang ini 7909. Kalau yang untuk persembahan 7917, kalau yang untuk renovasi 7909. 129 102-nya sama. Itu. Nah, kita mau lihat info apa lagi di Facebook kita cukup banyak karena Facebook itu connect dengan kita punya Instagram ya. Terima kasih Bu Samdini sudah like ya. Terus juga ini program kita ya, di mana GKI Cicurug setiap yang khotbah mulai pertengahan tahun ini kita bikinin namanya quote of the day. Jadi satu kalimat yang jadi intisari dari khotbah itu. Dan juga di situ ada link untuk menonton kembali tayangan ibadah baik kebaktian umum 1 maupun baktian umum 2 ya. Di sini ada. Lalu juga yang pasti adalah yang ulang tahun. Lalu juga di sini ada wartalisan juga masuk di sini Bapak Ibu ya. Wartalisan masuk di sini karena ini link YouTube pasti ada di sini. Kalau dulu Bapak Ibu, dulu kita tayangin ibadah kita pakai YouTube juga gitu ya. Pakai Facebook juga. Nah, sekarang semenjak kita studi dan masuk keluhan-keluhan bahwa Facebook itu susah untuk nonton video. Oke, akhirnya kita pindah ke YouTube. Jadi kalau kita mau ngelihat linknya, tinggal kita klik di sini. Setelah kita klik, nanti kita akan masuk ke YouTube. Misalkan, saya ambil contoh. Saya klik link yang ini, ya. Link untuk ibadah minggu kemarin yang KU2. Nah, di komputer saya, ini sudah keluar. Nah,
link untuk masuk ke ibadah umum kedua. Ya. Langsung diklik ke situ, nanti langsung keluar. Nah, linknya diklik, langsung keluar ibadah umumnya yang dimaksud. Setiap pagi pasti di-share di sini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita misalkan ketinggalan info di di YouTube-nya karena entah satu dan lain hal, loncengnya tiba-tiba nggak nyala atau gimana, kita bisa cek di Facebook. Selain di Facebook pasti di WA group masing-masing wilayah gitu ya. Ini Facebook kita Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk di like, Facebook kita di like gitu ya, dan juga di follow supaya tidak ketinggalan informasinya. Karena apa? Di Facebook ini banyak informasi kita, alamat, lokasinya, bahkan di sini bisa gitu ya, kita klik tuh persis dia punya lokasi di sana. Aduh, saya lupa di mana GKI Cicurug alamatnya. Buka aja Facebooknya, ada di sini. Jalan Siliwangi, Gang Kongsi nomor 62B Cicurug. Ya, kode posnya pun juga ada di sini. Lokasinya di mana kita juga bisa lihat. Ini persis banget gitu ya. Dia punya pinpoint lokasinya ya. Lalu juga jadwal ibadah di sini ada gitu ya. Lalu ada ini linknya. Ini ada link warna biru, Linktree, Bapak Ibu. Linktree itu apa? Linktree itu adalah link yang buat kita warta jemaat. Nah, warta jemaat itu biasa saya share. Selain yang PDF, kita juga bisa lihat di sini yang Linktree. Tadi pencetannya yang ini, Bapak Ibu. Kalau saya share di WA group itu ada link TREE gitu ya, link TR .i garis miring GKI Cicurug ya, link garis miring GKI Cicurug. Nah, ini diklik, nanti keluarnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa menunya. Ada Warta Jemaat GKI Cicurug, ada YouTube GKI Cicurug, ada Facebooknya, ada Instagram, ada yang buat sekolah minggu online, Instagram remaja, Instagram pemuda. Kalau Bapak Ibu pengen buka Warta Jemaat, kita klik yang ini. Nah, nanti keluarnya adalah folder yang tahun 2022 ya. Semua bulan, saya pengen lihat Warta Jemaat bulan Januari. Ya wes, kita tinggal lihat. Double klik bulan Januari dan semua Warta Jemaat bulan Januari ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang Facebook. Sampai di sini untuk Facebook Bapak Ibu ada pertanyaan dulu nggak? Emang lebih ribet sih kalau Facebook dibanding YouTube. YouTube juga subscribe harus login dulu punya akun. Tadi yang maaf Pak, Bu Korin silakan. tadi ada drive itu tadi di mana tadi Bapak? Oh, yang drive ya Bu ya. Dari Facebook juga. Dari Facebook ada. Nah, linknya yang ini kalau di HP ya. Di HP itu bisa nggak sih dari HP saya bisa buka? Mudah-mudahan bisa. Oke, GKI Cicurug. Salah pencet. Nah, kalau itu Bu, dilihatnya ini, yang kalau saya nge-share tuh hari Minggu atau Senin tentang Warta Jemaat di kata-katanya nih, yang ini nih, yang Linktree, ya. Yang ini? Ya, yang Linktree. Nah, yang ini nih, yang biru nih. Biasanya di Warta Jemaat ada tuh yang saya suka share. Linktree, ya, Linktree garis miring GKI Cicurug yang biru-biru ini. Nah, di Facebook HP juga ada Bapak Ibu ya. Di situ kalau kita udah nge-like, kita turunin terus ke bawah. Nanti setelah ada alamat, ada peta kayak gini gambarnya. Nah, di bawah itu ada kayak gini, Linktree. Nah, itu tinggal diklik aja. Tapi kan nggak ada di HP kan Pak? Apanya Bu? Drive itu adanya emang sih pernah saya lihat, tapi dilihat di mana ya? Pernah saya lihat. Oh, di HP bisa. Di HP bisa dibuka, Bu. Dibukanya dari HP sih. Di mananya ya? Pernah saya buka sih. Ayo, di mana, Bu? Di Instagram ada. Pasti di Instagram ada. Oh, di IG. IG juga ada. Link ini tuh ditaruh di mana-mana sih, Bu. Jadi, ini tuh, iya. Okay. Jadi link ini tuh buat mempermudah kita untuk, karena kan di link ini tuh banyak nih. Ada apa aja nih di sini? Ada Warta Jemaat, ada YouTube. Kalau kita pencet YouTube, keluarnya nanti YouTube GKI Cicurug. Pencet Facebook, keluar Facebook. Instagram.
Nah, banyak nih gitu ya. Nah, kalau di Facebook kita memang cuma satu adanya ya, satu untuk semua. Remaja, pemuda, anak, semua masuk di sini. Termasuk tayangan teaser sekolah minggu itu ada di sini ya, walaupun mungkin sudah beberapa hari ya, nggak ada. Ini ada siapa lagi ngechat di kayak cicuruk mantap ini, aduh. Nah, ini apa namanya, kita bisa lihat. Nah, contohnya ya Bapak Ibu, di YouTube ini kenapa saya bilang satu untuk semua? Karena apa? Semua informasi ada di sini Bapak Ibu. Termasuk misalnya tayangan sekolah minggu ya, teasernya ada di sini. Teaser mana ya? Sebentar, ini udah hampir beberapa minggu gak ada teasernya nih. Harusnya ada di sini. Nah, ini kayak kemarin nih, contoh nih, yang apa namanya, yang di dokumentasi lansia. Ini ada nih di sini. Mau lihat? Aduh, saya ada nggak ya fotonya? Nah, di sini ada. Nah, terus ini tema kitab, informasi ibadah pasti masuk. Kok nggak ada ya? Ini foto baptis anak. Harusnya ada. Nah, ini. Ini dia nih, contohnya nih ya. Komisi Anak GKI Cicurug ya. Kita bisa lihat nih di sini. Tuh. Informasinya apa aja ya? Sekolah minggu tanggal 19. Ada yang ngajarnya, temanya gitu ya. Banyak. Jadi ini satu untuk semua. Semua info ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau lihat story-nya ya, di atas juga ada story-nya. Ini kita klik yang atas nih, klik yang ini ya, view story ya, lihat cerita ya, bahasanya di ini juga ada. Nah, oke. Nah, ini ada info pendaftaran kelas katekisasi, ada ayat yang tiap hari nongol ya. Lalu juga ada informasi kegiatan dan pastinya ada informasi ulang tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada lagi yang mau nanya Bapak Ibu tentang Facebook dulu? Semua ngerti ya Facebook ya Bapak Ibu? Parem. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nah kita sekarang lanjut ke yang ketiga ya. Ini yang rada anak muda banget gitu ya. Walaupun sekarang juga orang-orang banyak sih yang masuk ke Instagram ya. Kita masuk ke Instagram Bapak Ibu. Setelah tadi kita Facebook, yang sekarang kita buka adalah Instagram. Aduh, gimana cara nongolnya? Oke, ini dia. Instagram GKI Cicurug. Nah, ini Instagram kita Bapak Ibu ya. Nah, ini dari Instagram saya bukanya. Oke. Nah, ini link yang saya maksud tadi, ya, link 3 gitu ya. Ini belum diupdate nih, umum harusnya 7 dan 9. Oke. Link 3 GKI Cicurug ya. Ini yang tadi kalau kita klik di bawah ini nanti keluar ke warta dan segala rupanya di sana ada. Ini ada fitur Messenger juga. Ini Instagram ya Bapak Ibu. Nah, gimana caranya supaya saya bisa sampai ke sini? Oke, yang pertama Bapak Ibu harus punya akun Instagram. Ini Instagram saya. Mau nggak mau dipakai, oke. Kita logout dulu. Oke. Oops, an error occur. Oke, instagram.com. Oh, nggak bisa. Oke, ada sesuatu yang membuat Instagram kita error, Bapak Ibu. Sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Ini di luar kendali. Kenapa Instagram kita error? Nah, oke, puji Tuhan bisa masuk. IG Cicurug ya? Iya, Bu. Nah, pertama-tama kita pasti harus punya Instagram. Ya, Bapak Ibu. Iyalah. Tapi Bapak Ibu yang punya Facebook bersukacitalah. Karena Bapak Ibu bisa langsung klik. Ini di HP pun bisa. Login dengan Facebook. Ya. Nah, Bapak Ibu bersukacitalah yang sudah bikin Facebook tadi misalnya ya. Habis ini Bapak Ibu bikin Facebook. Nah, nanti ini bisa dikonek ke Instagramnya.
kalau yang nggak punya Facebook, saya nggak mau punya Facebook, males tapi pengen punya Instagram. Gimana caranya? Pencet yang bawah. Setelah kalau di HP kita download aplikasi Instagram, kita daftar ya, sign up di sini, daftar. Setelah daftar, nanti Bapak Ibu nongol ya di sini ada masukin nomor HP-nya gitu ya. Saya nomor HP-nya kayak tadi 0812 91 0812 87 912 52 ya. Masukin namanya siapa? Kalau ini mah nama satu juga nggak apa-apa, Samuel ya. Nanti kita bikin nama penggunanya, misalnya nama penggunanya ini kan namanya misalnya Samuel gitu ya. Namanya kita bikin ya, Bu? Muel. Muel. Oh, Muel My Love gitu ya. Muel MYLUV. Nah, misalnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Terserah deh pokoknya mau bikinnya kayak apa gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti bikin passwordnya gitu ya, kayak tadi lagi. Passwordnya minimal 6 karakter. Maksimal tidak dibatasi maksimalnya. Ya, saya suka makan detop. Detop. Ya, untuk memastikan Bapak Ibu pencet yang tampilkan ini nggak usah pakai spasi. Jangan di spasi ya Bapak Ibu kalau bikin password. Ya, nah, ini setelah ini lalu kita pencet sign up atau daftar. Nanti Bapak Ibu langsung akan ada kode notifikasi untuk kita masukkan ke Instagram, nanti di SMS biasanya kodenya sama seperti Facebook juga ya. Nah, karena saya sudah punya IG, saya login dari yang ini ya Bapak Ibu, login pakai yang saya punya. Saya login oke. Nah, karena ini dia tidak mengenal saya punya alat, jadi harus masuk kode dulu ya. Ini saya stop dulu untuk keamanan bersama gitu ya, keamanan Instagram saya juga. 025909. Oke. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, tampilan Instagram akan seperti ini. Ya, kita di HP juga kurang lebih sama. HP maupun ini ya. Nah, ini teman-teman saya semua sih gitu ya. Wah, ada yang suka foto. Ini Instagram Garuda. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama, yaitu adalah untuk cari Instagram GKI Cijeruk. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu pencet kembali lagi. Selalu kalau search itu adalah dengan ini kaca pembesar, baik di HP maupun di ini, di mana namanya, di laptop. Semua adalah kaca pembesar. Kalau di HP, Bapak Ibu, kaca pembesarnya ini saya mudah-mudahan bisa masuk dari HP saya sebentar ya. Kalau bisa saya masuk dari HP saya, ini akan sangat membantu saya menerangkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya masuk pakai account. Ini aja deh. Dimatiin, soundnya dimatiin supaya enggak. Ini. Oke, admit ya. Nah. Oke, saya sudah masuk. Join now. Oke, harusnya saya sudah masuk di sana. Nah, kalau dari HP Bapak Ibu, ini share screen. Oke. Sambal-sambal ini harus dijadikan co-host. Agak ribet memang ini alatnya. More action. Atas co-host. Oke. Saya tampilkan share screen, start sharing. Nah, start now. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di Instagram, nah kalau di HP Bapak Ibu, nah nanti ini di sini pencetnya yang ini tadi ya, search, kita klik yang search di atas. Nah, kita ketik aja GKI Cicurug, disambung semua. Nah, baru sampai GKI Ci aja itu pasti udah nongol Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Ya, tinggal kita pencet. Nah, nanti ada ini saya unfollow untuk kepentingan saya. Nah, ini apa namanya, ada pencetan follow gitu ya, yang biru-biru ini
Ya, ini saya unfollow karena kepentingan untuk pengajaran ya. Kita pencet follow, nanti kita akan sudah masuk otomatis dengan kita memfollow GKI Cicurug ya. Itu Bapak Ibu, cara follow. Di sini juga banyak. Nah, informasi yang ada di sini sama dengan yang di Facebook kurang lebih Bapak Ibu ya. Kalau saya sih lebih prefer menerangin pakai ini, pakai apa namanya? Pakai sebentar. Nah, tadi kan mungkin karena handphone jadi kurang jelas gitu ya, kurang gede Bapak Ibu kelihatannya. Nah, sekarang caranya juga kalau pakai laptop pun sama Bapak Ibu. Kembali lagi ke tadi Instagram. Ya, lebih enak pakai laptop sih. Nah, kita search di sini. Kalau tadi pencetnya di bawah, ini pencetnya di atas, kita cari GKI Cicurug. Nah, GKI aja kadang udah keluar, GKI Ci aja. Nah, udah banyak nih kita. Jangan yang lain-lain. Kita pencet yang ini nih, GKI Cicurug. Nanti akan keluar Bapak Ibu di sini ya. Tuh. Nah, kalau ini follow-nya di atas nih. Nah, saya unfollow dulu untuk kepentingan ini. Ini kita pencet follow ya. Kita pencet follow, nanti di Instagram Bapak Ibu akan nongol semua postingan GKI Cicurug ya. Contohnya ada yang ulang tahun, kegiatan kita, pendaftaran KTEK, pengumpulan persembahan, lalu juga warta lisan. Di Facebook warta lisan juga ada, salam, informasi ibadah minggu, foto-foto kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang Facebook, yang Instagram. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Yang Instagram? Udah pada pinter-pinter Pak Sam. Wes, mantep Pak. Berarti kalau sudah pinter semua, harus di-follow Instagram GKI. Ya, Cimel, silakan. Kalau nggak punya IG, nggak punya FB, nggak bisa follow kan? Ya nggak Iya. bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa, Ci. Kudu bikin heula. Puji Tuhan, nggak punya soalnya, puji Tuhan. Terima Kalau kasih. punya YouTube bisa subscribe. Puji Tuhan, saya nggak punya Pak dua-duanya. Atau main nonton medsos, saya kumaha atau di salam. cuman main WA doang sama YouTube Pak. Terima kasih banyak. Main medsos Pak. Nah, informasi yang ada di sini Bapak Ibu pasti sudah masuk di WA duluan. Jadi kita itu media informasi GKI Cicurug itu banyak. Ada di WhatsApp, ada juga di media sosial yang seperti ini. Pokoknya di mana-mana media sosial yang hype, ya kita hadir di sana. Memang kita belum nyampe ke TikTok. Karena apa? Karena TikTok itu ternyata nggak mudah, Bapak Ibu. Bukan perkara gampang bikin video di TikTok, apalagi ngedit-ngedit gitu ya. Dia harus diatur begitu rupa dan kita nggak punya sumber daya di sana. Jadi TikTok kita lupakan, belum nyampe. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti kalau anak muda kita ada yang punya concern dan pengen mengembangkan di TikTok ya, atau Bapak Ibu yang punya kenalan gitu ya, nggak ini juga nggak menutup kemungkinan GKI Cicurug akan hadir di TikTok juga begitu. Ini untuk Instagram Bapak Ibu ya. Instagram juga kita ada story-nya sama seperti Facebook, semua story. Nah, kalau tadi ada yang bertanya, Pak Sam, itu story Facebook diupload tiap hari apa enggak? Jawabannya ya. Tapi story Facebook itu berasal daripada story yang ada di Instagram kita. Contohnya seperti ini. Saya klik informasi pendaftaran kelas katekisasi, lalu yang pasti adalah ayat Alkitab. Setiap hari Instagram GKI Cicurug mengupload atau mempost satu ayat Alkitab setiap harinya, gitu ya. Kalau di aplikasi Bible gitu ya, itu dibilangnya first of the day atau ayat Alkitab hari ini. Nah, selalu ada satu ayat Alkitab yang kita posting di sana supaya menggerakkan setiap follower kita, setiap yang melihat story ini, mengingatkan kepada mereka untuk sebelum beraktivitas kita baca dulu firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Juga informasi-informasi lain seperti ya kegiatan kita dan juga untuk yang ulang tahun, juga untuk video salam di situ ada.
Apakah di Instagram hanya GKI Cicurug aja? Oh tidak, banyak Bapak Ibu. Yang kedua adalah di Instagram itu kita GKI Cicurug ada hiji 2 3 4. Ada 4. Ada 4. Apa saja? Komisi anak, remaja, lalu juga pemuda. Ya, kalau anak berarti anak garis bawah bukan anak jajan. GKI Cicurug ya. Ini yang untuk komisi anak ya. Nih postingnya ada, ini yang juga jualan sate gitu ya. Selain di YouTube, komisi anak juga jualan sate dan informasi ibadah di Instagram ya. Banyak ya jualannya. Di sini juga ada linknya untuk ke channel ya. Tinggal saya belum follow ya. Ini ya dulu lah. Saya sudah follow Bapak Ibu. Jangan lupa untuk di-follow gitu ya. Nah, ini pencetannya gampang nih. Ini tahu gitu saya begini. Kita pencet follow ya. Nah, nanti kita akan ngikut gitu ya. Kita akan ngikut dengan segala postingan di Komisi Anak GKI Cicurug. Lalu kalau yang remaja gimana? Cari aja remaja garis bawah GKI Cicurug. Nah, ini dengan remaja yang lain ya. Remaja _ GKI Cicurug. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini informasi ibadah, lalu juga siapa sih ini yang maintenance? Ke-update kali postingnya remaja ini ya. Nah, ini ada quote dari ibadah minggu, lalu juga ya Tuhan 1 Mei. Nah, ini ada postingnya gitu ya. Ini komisi remaja gimana sih? Nah, itu untuk yang remaja. Nah, satu lagi adalah yang pemuda ya. Pemuda garis bawah GKI Cicurug. Jadi kita ada 4 di sini Bapak Ibu. Cicurug. Nah, ini dia. Nah, ini yang pemuda. Nah, ini yang pemuda di sini banyakkan informasi ibadah, juga ada tayangan dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Itu untuk yang Instagram, memang paling update kita punya Instagram sih, dan followernya banyak 937. Mudah-mudahan habis ini subscriber YouTube kita bisa nyampe 1000. Kalau sudah 1000 Bapak Ibu, nah bisa kayak Instagram nanti kita punya. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau nanya lagi nggak tentang Instagram? Aman ya Bapak Ibu? Aman. Aman ya. Nah, kalau sudah aman semua. Ada profil view itu apa maksudnya Pak? Kalau di IG. Gimana Bu? Maaf, nggak kedengeran. Ada profil IG. Disuruhnya di sini dia katanya apa profil view. Profile view? Profil view. Itu apa maksudnya? Gimana Bu? Profile view? Kumaha tulisannya coba Bu, saya lihat. Bentar, saya harus melihat dengan jelas. Coba Bu, kameranya agak ke atas sedikit. Mana teh? Oh. Ya, oke. Oh, ini mah TikTok, Bu. TikTok toh? Ini mah TikTok, Bu. Aduh. Salah. Wah, kalau itu yang keluar, wah bisa begini. Tangan di atas semua saudara-saudara. Waduh. Wah. Beda, Bu. Itu TikTok, Bu. Haleluya. Gambarnya Instagram itu yang gambarnya ada kayak kamera terus ungu ke arah ini. Saya tuh buka TikTok. Itu Instagram Bu, itu TikTok Bu. Kalau Instagram nggak ada profile view, jadi kalau langsung dipencet, nah itu langsung keluar kita punya profile yang kita tuju. Misalkan mau nyari ya, ini saya coba masuk dari akunnya GKI Cicurug. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya juga manage akunnya GKI Cicurug. Misalnya mau nyari nih, aduh, ya saya bukan jualan follow, bukan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang puji Tuhan kita punya IG langsung banyak nih nambah nih. Ya, ini ya. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu kalau punya Instagram nanti bisa upload foto nih. Nah, banyak banget nih yang follow ya. Oh, saya karena sudah following gitu ya tadi. Nah,
Nah, Bapak Ibu kalau mau nyari Instagram orang juga bisa di sini. Kita tinggal klik aja di search-nya ini gitu ya. Apa namanya? Postingan mana yang mau kita cari, siapa namanya, ya. Pasti nanti kita akan ketemu di sana. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya? Apa masih ada? Cukup. Cukup? Oke, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, Bapak Ibu, di dalam mengikuti media sosial GKI Cicurug. Supaya apa? Supaya kita yang pertama tidak ketinggalan informasi. Selain di WA, juga kita bisa cek di tempat yang lain, gitu ya. Lalu juga supaya apa? Supaya kita update dengan video-video kegiatan. Karena apa? Pasti semua link video kegiatan, contohnya seperti rekaman kita habis ini sesinya, ini kan direkam nih Bapak Ibu, kita punya mabar ini, nanti tayangan ulangnya pasti masuk di Facebook. Di YouTube. Linknya bisa dipencet dari Facebook. Di Instagram pun nongol linknya. Dan di WA juga nongol. Supaya kita tidak ketinggalan informasi, misalkan contoh penerimaan kelas katekisasi, lalu juga ibadah minggu, dan segala macamnya. Itu saja Bapak Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan lanjut kepada doa syafaat. Ya. Materi kita selesai, kita masuk ke doa syafaat. Ada beberapa pokok doa Bapak Ibu yang akan kita doakan bersama pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita, khususnya di situasi menjelang menjelang pemilu gitu ya. Kita mau doakan supaya semuanya tenang. Juga situasi pandemi, ya kalau kita dengar kabar Bapak Ibu di Jakarta, kota tetangga kita sudah terjadi kenaikan lagi. Kita doakan supaya tidak terlalu masif dengan kita bisa menjaga protokol kesehatan dan vaksinasi yang terus berjalan. Kita juga berdoa untuk gereja kita, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk perjamuan kudus tanggal 3. Lalu juga di tanggal 3 itu banyak agenda kita. Yang kedua, selain perjamuan kudus, ibadah jam 7 dan jam 9. Ada sekolah minggu onsite untuk kelas Musa dan Yehezkiel pada pukul 9. Ya, Bapak Ibu. Kita doakan juga supaya segala kebutuhannya boleh terpenuhi. Dan juga anak-anak boleh kembali, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik supaya kelas-kelas lain boleh dibuka, banyak orang yang memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, baik itu sebagai guru maupun sebagai pemimpin pujian atau bahkan yang mengabsen anak-anak. Lalu juga kita berdoa yang ketiga untuk kebutuhan kita untuk gereja kita. Yang ketiga ada 3 hal, yaitu untuk cicilan ke PH BPK Penabur, ya, yang pinjamannya kita pakai untuk merenovasi gedung pelayanan kita, kelas-kelas sekolah minggu, ruang ibadah remaja dan pemuda. Ya. Ruang ibadah yang ada di sana itu ruang ibadah multifungsi, remaja dan pemuda, Bapak Ibu, bukan eksklusif remaja saja, tetapi remaja dan pemuda. Lalu juga untuk ruang pemuda, ruang pelayanan kesehatan. Ya, kita doakan supaya cicilannya boleh lunas, ya, karena terkumpul, yang dibutuhkan juga ada. Dan yang terakhir, kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang dalam kondisi kurang sehat. Kita berdoa untuk Bu Tipur, kita berdoa untuk Bu Ucok, Ibu Haryanti, adik dari Bu Aslanto, Bapak Willy yang di Sukabumi, juga Saudara Reja Purba dalam pemulihan, dan rekan-rekan kita yang lain, khususnya anak-anak memasuki jenjang pendidikan mereka yang baru atau kelas mereka yang lebih tinggi. Itu Bapak Ibu, ada tambahan untuk pokok doa syafaat? Pak, itu keluarganya Bu Sri kelukaan, Pak. Siapa, Bu? Adiknya Mas Agus meninggal ya, yang di Jawa. Mas Agusnya pulang, Ya. ikut. Iya, benar. Oh, adiknya Pak Agus Irianto ya? Iya, Pak. Bu Edi kan yang meninggal. Eni ya. Iya. Oke, siap. Kerjaan Bu Kita akan Agus. doakan supaya semuanya berjalan dengan baik, keluarga juga dikuatkan. Ada lagi rekan-rekan yang lain?
Makasih Cimel infonya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana mengikuti media sosial gereja kami. Dan kiranya ya Tuhan ini menumbuhkan semangat kami untuk boleh mengikuti setiap media sosial yang dimiliki oleh GKI Cicurug ini, supaya kami tidak ketinggalan informasi dan juga mendekatkan diri dengan kehidupan persekutuan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang terjadi, pandemi yang belum usai, juga situasi menjelang 2024, Tuhan biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah pergumulan bangsa kami, Engkau yang juga menolong kami sebagai warga negara di tempat ini untuk boleh berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa kami, memberikan masukan dan juga terlibat secara aktif di dalamnya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka semua ya Bapa, supaya mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau saja. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Cicurug dalam pelayanannya, pada tanggal 3 Juli nanti, kami juga mau merayakan sakramen perjamuan kudus ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh persiapkan setiap kami untuk terlibat di dalam perjamuan kudus-Mu ini. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan sekolah minggu onsite pada tanggal yang sama juga. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh terus mempersiapkan segala kebutuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya, dan juga Engkau yang boleh menolong agar kami boleh terlibat di dalam pelayanan terhadap generasi muda kami. Berdoa juga untuk cicilan, untuk memenuhi, untuk melunasi pinjaman kami ke PHBPK Penabur yang kami gunakan untuk merenovasi gedung pelayanan kami, di mana di dalamnya terdapat kelas-kelas sekolah minggu, juga ruang ibadah untuk remaja kami dan pemuda kami, ruang pemuda dan juga untuk ruang pelayanan kesehatan. Tuhan, biarlah Engkau yang cukupkan segala sesuatunya. Mampukan kami agar kami boleh berpartisipasi sekecil apapun itu untuk boleh mendukung kebutuhan gereja kami, mendukung agar anak-anak kami, generasi muda kami, boleh beribadah dengan lebih baik, dan juga mereka dengan lebih serius lagi dan lebih bertanggung jawab lagi di dalam memakai ruangan yang telah direnovasi ini. Kami juga berdoa ya Bapak, mengingat pada saat ini saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh, kami berdoa untuk Utipur, Bu Ucok, Ibu Haryanti, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang boleh memulihkan mereka, Engkau yang boleh bekerja lewat segala pengobatan, dan kiranya semuanya mendatangkan kebaikan. Juga untuk yang mendampingi, keluarga mendampingi, kiranya Engkau berikan kecukupan ya Bapak. Kami juga mengingat keluarga besar dari Bapak Agus Irianto, di mana adik terkasih Engkau panggil pulang ya Tuhan, di Jawa. Kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi keluarga Pak Agus ini, supaya mereka boleh mendapat penghiburan yang berasal daripada-Mu saja. Untuk jalannya ibadah penghiburan semua kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Juga perjalanan Mas Agus ke Jawa, dan ketika kembali ke tempat ini, kami juga serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapak. Kiranya Kau sertai Mas Agus, Kau jaga kesehatannya selalu. Juga untuk anak-anak kami yang memasuki jenjang pendidikan yang baru, maupun mereka yang naik kelas ke kelas yang baru. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong mereka, Engkau juga yang boleh terus memampukan agar anak-anak kami ini boleh berada di tempat yang baru, di kelas yang baru, dan tetap menjadi berkat, dan tetap giat belajar untuk menimba ilmu, dan juga mempersembahkannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami, juga menyerahkan kami diri kami masing-masing ya Bapak, dengan segala pergumulan dan juga sukacita kami maupun segala hal yang kami rasakan. Kiranya semuanya menjadi persembahan yang harum, dan kiranya jadilah ya Bapa kepada kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini telah selesai. Yang pertama, mengingatkan informasi yang saya sampaikan. Pertama, untuk
kelas katekisasi telah dibuka, Bapak Ibu, pendaftarannya. Pendaftaran di close atau ditutup pada tanggal 30 mendatang, 30 Juni 2022. Form pendaftaran peserta Bapak Ibu dapat ambil di kantor tata usaha gereja. Yang menjadi syarat pertama 15 tahun ke atas, dan yang kedua tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Bapak Ibu, informasi untuk kelas katekisasi akan full dilaksanakan secara onsite atau tatap muka. Tidak dibuka kelas online. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, katekisasi akan dilakukan secara onsite atau tatap muka, tidak dibuka kelas online. Seperti biasanya katekisasi dilakukan pada akhir pekan, hari Sabtu sekira pukul jam 4, Bapak Ibu. Itu informasi yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan persembahan. Rekening kita ada update, Bapak Ibu, pembaruan untuk rekening kita yang sudah atas nama GKI Cicurug. Nah, untuk persembahan seperti yang tadi saya sebutkan, rekeningnya 129102797. Ini untuk persembahan rutin, hari Minggu, persembahan ikut ibadah online, semua masuknya di sini. Untuk yang donasi, rekening renovasi, pelunasan, kita punya pinjaman ke penabur, kita masuk di sini 12910279909 atas nama GKI Cicurug, banknya sama Bank BCA. Dan pada ibadah minggu Bapak Ibu, ibadah minggu kita pada tanggal 3 nanti ada perjamuan kudus pada pukul 7 dan pukul 9 ya, live streamingnya dibuka, yang juga onsite pun juga seperti biasa onsite dibuka. Juga untuk anak-anak kelas Musa, kelas 5-6 SD dan YSGL 3-4 SD, sekolah minggunya sudah dalam bentuk onsite ya, pada pukul 9 di kelas yang baru. Remaja juga onsite pada pukul 9, dan juga Bapak Ibu untuk ibadah kedua jam 9 tetap ada seperti biasa. Itu saja Bapak Ibu informasinya. Nah, ada tambahan mungkin dari Komisi Dewasa? Tidak ada tambahan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kiranya ini menjadi manfaat bagi kita di dalam bermedia sosial. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Terima kasih, Pak Sa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat